Setelah mendapatkan telepon perihal adanya masalah di tempat karantina, Yihun dan Letnan Tisuk bergegas menuju ke pangkalan militer. Letnan Tisuk menawarkan senjata kepada Yihun, namun Yihun hanya meminta granat setrum saja. Sementara itu, Sebum ingin mengeluarkan Sungyong dari sana. Sebum mengatakan ia melihat Sungyong sempat masih dalam keadaan sadar sebelum berubah. Sebum pun membuka pintu itu dan berusaha mendorong zombie-zombie di sana. Jisoo yang khawatir zombie-zombie itu keluar, ia memerintahkan para tentara untuk menutup pintunya meski Sebum masih berada di dalam. Dan untungnya Yihun datang tepat waktu. Yihun pun langsung melemparkan granat setrum ke dalam truk. Sebum sangat terkejut bagaimana Yihun bisa tahu dirinya ada di sana. Yihun hanya menjawab, ia senang melihat Sebum baik-baik saja. Setelah itu, Sebum menemui Sungyong yang kini sudah kembali normal. Sungyong meminta maaf kepada Sebum. Ia sangat memikirkan keluarganya. Ia sangat takut jika dirinya menjadi zombie. Ia khawatir dengan kehidupan istri dan anak-anaknya. Di luar ruangan, Jisoo telah menunggu Sebum. Sebum sangat kecewa kepada Jisoo. Dan Jisoo mengatakan ia telah banyak kehilangan anggotanya karena terinfeksi. Ia hanya tak ingin hal itu terjadi lagi. Sementara itu, Letnan Tisuk menanyakan bagaimana Yihun bisa tahu cara mengatasi zombie-zombie itu dengan menggunakan granat setrum. Yihun menjawab, ia melihat para tentara membawa alat setrum. Tak mungkin mereka membawanya jika alat itu tak efektif untuk para pasien yang terinfeksi. Yihun juga mengecam keputusan Letnan Tisuk yang mengurung mereka di tempat karantina hingga menunggu kematian mereka. Letnan Tisuk mengatakan tak ada cara lain yang bisa dilakukan. Mereka terus-menerus haus darah. Tak mungkin pihak militer membiarkan ada orang lain yang menjadi mangsa mereka. Yihun pun menjadi kesal. Yihun merasa mereka itu masih hidup dan masih berusaha untuk bertahan. Yihun juga tak suka dengan sikap Letnan Tisuk yang sangat mudah menembak mati mereka. Letnan Tisuk mengatakan kita juga sedang bertahan di sini agar tak terinfeksi virus itu. Bertahan hidup lebih penting daripada membiarkan manusia saling menggigit dan membunuh. Sebum datang dengan sangat kesal. Ia menanyakan sampai kapan Letnan Tisuk akan menyembunyikan penelitian ini. Sebum meminta semuanya harus segera diungkap di hadapan publik. Bagaimanapun juga, pemerintah harus segera mengambil langkah untuk mencari cara mengobati para pasien yang telah terinfeksi. Sebum mengancam akan memviralkan Letnan Tisuk jika ia tak segera membuka semua ini ke hadapan publik. Yihun mengingatkan para pasien itu juga masih berusaha bertahan dengan segala keterbatasan mereka saat ini. Setibanya di apartemen, Sebum bertemu lagi dengan Sihun yang meminta kaos Yunitso kepada Sebum waktu itu. Sebum meminta maaf karena hari ini ia sangat sibuk dan tak sempat mengambilkan kaos itu untuknya. Di dalam lift, Sebum bertemu dengan Suyun bersama ibunya. Ibu Suyun berterima kasih karena Sebum sering menemani Suyun. Saat di lantai 1, ada Juyung dan wanita selingkuhannya. Yihun memperhatikan ada bercak darah di bagian lengan baju Juyung. Di malam harinya, Yihun dan Sebum melakukan video call dengan ibu Yihun untuk meyakinkan bahwa mereka benar-benar akan menikah karena saling mencintai, bukan karena agar mendapatkan apartemen dengan harga sewa yang murah. Ibunya pun sangat senang melihat mereka berdua. Ibunya juga melihat foto mereka saat masih di SMA dahulu. Di hari itu, saat ibu Yihun datang ke sekolah, ia melihat Yihun dan Sebum duduk berdua di ambulan. Dan ibu Yihun melihat mereka berdua sangatlah cocok. Tiba-tiba saja kembali terdengar suara gedoran dari lantai atas. Sebum pun meminta Yihun untuk menegur ke lantai atas. Ibu Yihun berterima kasih kepada Sebum karena merasa Yihun kembali menjadi anak yang baik berkat kehadiran Sebum. Dahulu saat kaki Yihun cedera karena bermain baseball, Yihun terjerumus ke dalam pergaulan yang salah.
Bahkan ibunya sampai berpikir ingin membawa Yihun pindah ke Amerika. Namun Yihun menolak karena tak bisa berbahasa Inggris. Sebum pun mengatakan Yihun saat ini sangat nyaman berada di sini, dan ia sangat menyukai pekerjaannya sebagai seorang detektif. Sementara itu, Hisung mendatangi unit apartemen Juyung. Ia menanyakan perihal suara berisik itu, karena suara itu membuatnya tak bisa beristirahat. Yihun juga datang ke sana dan menanyakan apa yang terjadi. Juyung pun hanya bisa meminta maaf dan beralasan istrinya sedang sakit dan terus melemparkan barang-barang yang ada. Juyung juga berbohong perihal wanita selingkuhannya. Ia mengatakan wanita itu adalah manajer di klinik tempat istrinya membuka praktik, dan wanita itu datang untuk membantu merawat istrinya yang sedang sakit. Yihun pun bertanya apakah istri Juyung menggigit atau mencakar. Namun Juyung mengatakan istrinya tak apa-apa dan hanya sedikit sensitif saja. Yihun yang merupakan seorang detektif tentu saja tak bisa dibohongi dengan mudah. Namun Yihun hanya menanyakan apa nama klinik milik istri Juyung, karena ia tak punya wewenang atau surat tugas untuk memeriksa apartemen Juyung. Setelah itu, sebelum tidur Sebum dan Yihun merencanakan pesta resepsi untuk pernikahan mereka. Mereka juga membahas rencana bulan madu. Sebum menantang Yihun untuk makan 10 piring. Jika Yihun tak bisa menghabiskan 10 piring, maka mereka tak akan bisa pergi berbulan madu. Keesokan harinya, berita-berita lokal mulai menyiarkan perihal virus yang membuat manusia bisa berubah menjadi gila hingga menggigit atau menghisap darah orang lain. Suyun yang sedang menonton berita itu, ia juga melihat ayah ibunya yang bertengkar karena ayahnya tidak punya cukup uang untuk biaya pengobatan Suyun. Suyun pun berpamitan ingin bermain dengan Sebum. Suyun kemudian masuk ke dalam unit apartemen Sebum. Suyun menanyakan di mana suami Sebum. Sebum menjawab ia sudah berada di kantor saat ini. Sedangkan di kantor kepolisian Seang, Yihun sedang mencari tahu tentang klinik dermatologi istri Juyung. Ia mencoba menelpon klinik itu dan menanyakan keberadaan Dr. Minji. CS-nya pun menjawab Dr. Minji sedang mengambil cuti selama 1 minggu. Dan Yihun juga menanyakan manajer klinik itu. Kebetulan manajer klinik itu baru saja datang. Namun Yihun langsung menutup teleponnya. Jungkook memberitahu Yihun perihal kejadian di tempat pencucian mobil. Atasannya meminta mereka untuk berhenti bekerja sama dengan Letnan Tisuk. Dan atasannya akan mengirim tim lain untuk menyelidiki kejadian di sana. Sementara itu, Letnan Tisuk membawa personilnya ke tempat cuci mobil sebelumnya. Letnan Tisuk kembali karena ingin menangkap para pengedar itu dan ingin mengambil obat Nex yang masih berada di dalam mobil mereka. Di sisi lain, ibu Sebum menelpon dan menanyakan kabar Sebum. Ia sangat mengkhawatirkan keadaan Sebum yang sebelumnya sempat menjalani karantina. Ibunya menyuruh Sebum untuk melihat berita di televisi. Dan ternyata salah satu berita lokal menayangkan rekaman video dari Sungyong. Pembawa berita mengatakan mereka mengirim seorang informan yang berhasil menyusup ke fasilitas pemerintah salah satu markas rahasia militer. Ia sangat menyayangkan karena pemerintah menutupi perihal virus ini dengan mengatakan virus itu hanyalah sebuah rumor. Padahal virus itu benar-benar nyata adanya. Sebum pun terkejut karena tak menyangka Sungyong menerima tawaran kerjasama dengan wartawan. Setelah berita itu tersebar, pemerintah pun mengirimkan SMS ke setiap ponsel semua orang yang berisi larangan aktivitas di area publik. Semua orang diminta untuk tetap berada di rumah masing-masing. Sebum pun langsung pergi ke minimarket apartemen untuk membeli stok makanan sebelum orang-orang mulai menyetok makanan juga. Di sana, Sebum sempat bertemu penghuni apartemen lain yang bernama Hyun Kyung. Buram yang melihat belanjaan Sebum sangat banyak, ia mengira Sebum akan pergi camping. Namun Sebum menjawab pemerintah telah mengirimkan pesan peringatan, jadi ia menyetok makanan sebelum kehabisan. Buram pun menjawab orang-orang sudah terbiasa dengan pesan peringatan dari pemerintah. Pada akhirnya semua orang tetap beraktivitas seperti biasa. Saat kembali ke apartemen, Sebum melihat seorang wanita bernama Yunguk menempel poster Sebum yang merusak pintu darurat.
Yonguk mengaku sebagai perwakilan pihak apartemen. Ia meminta Sebum untuk lebih berhati-hati dan tidak merusak fasilitas apartemen. Sebum pun menanyakan bagaimana jika ada kebakaran kalau pintu itu ditahan seperti itu. Yonguk menjelaskan pintu itu justru untuk menahan api agar tak semakin menyebar. Dan pemblokiran pintu itu adalah saran dari pihak pemadam kebakaran. Sebum pun mengatakan seharusnya pintu itu cukup ditutup saja. Tak perlu sampai diblokir ataupun dikunci. Yeon-kyung merasa heran kenapa harus menuruti ucapan pemadam kebakaran. Jika memang ucapan itu malah menyulitkan evakuasi jika terjadi sesuatu di sana. Namun, Yonguk malah merasa lebih tak perlu mendengarkan Yeon-kyung karena Yeon-kyung hanyalah penghuni apartemen sewaan. Sementara itu, Yihun mendatangi klinik Minji. Ia melihat Sang-hee keluar dari klinik dan membawa banyak barang. Yihun pun menghampirinya dan memancing pembicaraan. Sang-hee beralasan ia hanya disuruh mengambil barang-barang milik Minji dari klinik. Yihun pun menunjukkan kartu anggotanya, dan ia akan mengajukan pertanyaan kepada Sang-hee. Yihun pun bertanya sebenarnya apa yang terjadi di dalam apartemen Jo-young. Di sisi lain, Sebum lagi-lagi mendengar suara gedoran dari lantai atas. Ia pun langsung mendatangi apartemen Jo-young. Di sana, Sebum menanyakan apakah istrinya benar-benar baik-baik saja. Namun, Jo-young hanya menjawab ia akan segera membawa istrinya ke rumah sakit. Sebum pun menjadi curiga kepada Jo-young. Sebum langsung masuk ke dalam untuk mencari Minji. Jo-young sangat marah karena masuk tanpa izin ke rumah orang adalah tindakan yang melanggar hukum. Sebum pun tak takut jika harus dilaporkan. Akhirnya, Jo-young mengakui sudah 2 hari keadaan istrinya seperti itu. Pupil mata istrinya berubah menjadi putih dan istrinya selalu berusaha menyerangnya. Ia tak tahu harus berbuat apa selain hanya mengurungnya di dalam kamar mandi. Sebum pun memberitahu mereka tak selalu seperti itu. Ada saat-saat di mana mereka kembali menjadi normal. Saat ini tak ada suara dari dalam kamar mandi. Mungkin keadaannya sedang normal. Sebum pun perlahan membuka pintu itu. 괜찮아요. 주머니. Jo-young malah mendorong Sebum dan membiarkan Sebum di dalam bersama istrinya. Anehnya, Minji sama sekali tak menyerang Sebum. Ia masih cukup tenang dan tak menggila sama sekali. Dan dari luar terdengar Jo-young menelpon layanan darurat untuk meminta bantuan. Namun Sebum membukakan pintu agar Minji bisa keluar. 빨리 와주세요, 빨리, 제발. 민지야, 민지야. Yihun menelpon Sebum dan memberitahu agar Sebum jangan ke lantai atas meski suara gedoran itu terdengar lagi. Sebum menjawab ia sudah terlanjur berada di lantai atas. 아저씨! Untungnya Sebum datang sebelum terlambat. Ia menyuruh Suyun untuk segera pergi. Saat pintu lift terbuka, kebetulan ada Yihun di sana. Yihun pun langsung menolong Sebum. 그런 거 같아. Suyun memberitahu Jo-young bersembunyi di sana. Namun Jo-young malah bersikap seolah tak tahu apa-apa. Yihun pun langsung memukulnya. Yihun mengatakan kau beruntung karena yang memukulmu adalah aku. Jika Sebum yang memukulmu, mungkin kau akan mati. Minji dan Ju-hyung pun langsung dibawa oleh tim penyelamat. Melihat kejadian itu, ibu-ibu pun bergegas berbelanja di minimarket untuk menyetok makanan. Mereka menjadi takut untuk keluar rumah. Jadi mereka juga akan menyetok makanan sebanyak mungkin. Yeon-kyung juga mencoba mencari makanan di marketplace.
Namun ada pemberitahuan keterlambatan pengiriman karena banyaknya pesanan yang melebihi kapasitas pengiriman. Di unit apartemen lain adalah tempat tinggal Donghyun yang merupakan seorang YouTuber. Ibu Donghyun berusaha memberitahu baru saja ada kejadian di lantai 6. Namun Donghyun tak mau mendengarkannya dan malah merasa ibunya mengganggu kontennya. Sementara itu, Yihun memeriksa unit apartemen Juyung. Ia melihat ada sebuah kwitansi, dan ia menemukan sebuah stick golf yang mungkin saja digunakan Juyung untuk memukul Minji. Di dalam kamar mandi, Yihun menemukan obat pil Nex. Di sisi lain, Letnan Tisuk mulai buka suara di hadapan publik perihal virus yang mereka sebut penyakit orang gila. Letnan Tisuk juga memberitahu gejala orang-orang yang terinfeksi. Mereka akan merasakan haus yang sangat ekstrim. Siapa saja yang merasa di dalam dirinya ada gejala tersebut atau mengetahui ada orang di sekitarnya yang memiliki gejala tersebut, maka segera hubungi markas pusat penanggulangan bencana. Sebum dan Yihun yang menonton peringatan dari Letnan Tisuk itu, mereka tak puas dengan apa yang diungkapkan oleh Letnan Tisuk. Karena Letnan Tisuk masih menyembunyikan perihal cara pihak militer mengkarantina para pasien yang terinfeksi. Sebum juga merasa bingung kenapa Minji hanya menyerang suaminya saja saat berada di dalam unit apartemennya. Dan Yihun akan menyelidikinya dan akan menangkap Juyung jika memang terbukti melakukan kesalahan yang fatal. Yihun juga tak terima Juyung mendorong Sebum dan membiarkan Sebum berada di dalam kamar mandi bersama istrinya dalam keadaan seperti itu. Saat akan keluar, Sebum dan Yihun bertemu dengan Yunguk. Yunguk meminta Sebum dan Yihun untuk tidak memberitahu siapapun dan tidak mempublikasikan apapun tentang kejadian hari itu. Karena ia takut jika kejadian itu terpublish, maka harga apartemen di sana akan menjadi anjlok. Dan akan sulit mencari konsumen untuk mengisi unit-unit apartemen yang masih kosong. Yihun yang malam itu tak bisa tidur, ia pun memilih untuk pergi keluar sendirian. Saat di parkiran, ia bertemu dengan Juyung yang baru saja kembali dari pemeriksaan. Juyung dibolehkan pulang karena hasil pemeriksaannya tak ada masalah ataupun gejala. Namun, ia tetap diminta untuk karantina mandiri. Yihun pun mengatakan sebentar lagi Juyung akan dikarantina di dalam penjara. Juyung menjadi kesal dan mengancam akan menuntut Yihun setelah masa karantinanya selesai. Yihun datang ke tempat karantina untuk memberikan obat Nex kepada Letnan Tisuk yang ia temukan sebelumnya di kamar mandi apartemen Juyung. Dan Yihun tahu Minji pasti dikarantina di sana. Yihun pun meminta izin untuk bertemu dengan Minji. Saat Yihun membuka penutup mata Minji, ternyata keadaannya masih juga belum normal kembali. Dan Jisoo menjelaskan seharusnya Minji saat ini sudah meninggal. Virus itu berkembang tepat sesaat sebelum kematian Minji. Dan saat ini Minji masih hidup karena virus itu yang mengendalikan tubuhnya. Jisoo juga memberitahu bagian dalam kepalanya telah hancur. Namun sepertinya Minji menyadari itu karena kondisinya selalu seperti itu. Yihun pun mengatakan mungkin Minji merasa ada yang tak adil. Ia seperti ingin memberitahu siapa yang telah membunuhnya. Dan Yihun mengatakan kepada Minji ia akan berusaha mengungkap siapa pelakunya. Setelah itu, Letnan Tisuk pergi ke salah satu mobil truk pendingin. Ternyata salah seorang pengedar yang masih normal dikurung di sana oleh Letnan Tisuk. Dan Letnan Tisuk menyuruhnya untuk tetap tenang agar tak membangunkan para anjing penjaganya. Letnan Tisuk pun bertanya apakah kau juga menjual obat Nex itu di apartemen Lisi Lutan Seang. Dan si pengedar meminta Letnan Tisuk untuk membiarkannya pergi jika ia memberitahukan semuanya kepada Letnan Tisuk. Letnan Tisuk pun meminta si pengedar itu untuk berpikir lagi jika memilih pergi dari sana. Keesokan harinya, Jisoo menelpon Yihun. Jisoo memberi kabar bahwa Minji telah meninggal dalam keadaan tenang. Minji sama sekali tak menyerang siapapun. Ia hanya berbaring saja. Kemudian sudah tak bergerak lagi. Ia seperti sudah merasa lega. Jungkook kemudian datang membawakan surat tugas yang diminta oleh Yihun kepada atasannya untuk melakukan penyelidikan di apartemen Juyung. Dan mereka pun langsung mendatangi apartemen Juyung.
Di sana, Yihun memberitahu Minji telah meninggal. Yihun pun memperhatikan gerak-gerik respon dari Jo Hyung. Saat Yihun memeriksa kamar mandinya, ternyata sudah dibersihkan oleh Jo Hyung. Kemudian Yihun memberitahu dari hasil pemeriksaan ada keretakan di bagian kepala Minji. Yihun tahu itu adalah perbuatan Jo Hyung yang memukul kepala istrinya menggunakan stick golf. Jo Hyung pun beralasan ia hanya berusaha membela diri karena Minji menyerangnya. Yihun kemudian mengatakan jika saja tak ada virus itu, mungkin kasus ini bisa diungkap dengan sangat mudah. Yihun tahu Jo Hyung memang sudah berencana membunuh istrinya dan kemudian akan membuang jasad istrinya. Namun karena virus itu hidup di dalam tubuh Minji dan membuat Minji tak bisa mati, Jo Hyung pun menjadi gagal membunuh Minji. Yihun membawa hasil pemeriksaan forensik. Dari darah yang ada pada stick golf milik Jo Hyung, hasilnya mengatakan pukulan itu sangatlah keras dan membutuhkan kekuatan penuh seorang pria dewasa, hingga mematahkan tulang okspital dan merusak jaringan otak. Pukulan diayunkan memang dengan niat membunuh. Namun Jo Hyung masih juga beralasan ia hanya berusaha membela diri karena mata Minji telah berubah menjadi putih dan Minji terus mencoba untuk menggigit dirinya. Yihun pun mengungkap kebusukan Jo Hyung, mulai dari praktik medis ilegal hingga membuat izin praktik Jo Hyung dicabut. Jo Hyung bahkan sempat mengajukan surat kebangkrutan dan ia memberikan kliniknya kepada istrinya. Yihun tahu Jo Hyung pasti berpikir akan bisa bangkit jika istrinya meninggal. Namun Jo Hyung malah menantang Yihun untuk membuktikan bahwa dirinya lah yang membunuh istrinya. Yihun mengatakan ia memiliki seorang saksi, dan saksi itu adalah Sang Hee. Yihun pun langsung menangkap Jo Hyung. Di sisi lain, Letnan Tae-suk sedang menjenguk istrinya. Ternyata istri Letnan Tae-suk juga sudah terinfeksi. Istrinya dirawat di dalam ruangan yang spesial dan terpisah sendiri. Sementara itu, Sebum sedang berolahraga dengan Suyun. Suyun memberitahu Sebum ia sebentar lagi akan melakukan operasi. Orang tuanya sangat khawatir dengan penyakit yang ada di dalam tubuh Suyun. Suyun juga telah terus-menerus meminum obat antibiotik agar kondisi tubuhnya tetap terjaga. Di saat itu juga, Letnan Tae-suk datang ke sana untuk bertemu dengan Sebum. Letnan Tae-suk memberitahu penyakit orang gila itu menyebar di apartemen Sebum. Sebum pun terkejut karena yang ia tahu hanya Minji saja yang terinfeksi. Letnan Tae-suk pun menceritakan ia telah menginterogasi pengedar yang ia tangkap. Pengedar itu bernama Juhun dan bekerja sebagai seorang pelatih gym senior di tempat gym apartemen Sebum. Ia memasarkan obat Nex di tempat gym. Juhun mengatakan kepada para pembelinya obat itu bisa meningkatkan konsentrasi, bisa menurunkan berat badan dengan cepat, dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Obat itu sangat cocok untuk mereka yang suka berolahraga, dan salah satu pembelinya adalah Minji. Mungkin para pembeli yang lainnya saat ini sedang menyembunyikan infeksi mereka di unit apartemen mereka masing-masing. Sebum pun meminta Letnan Tae-suk untuk segera menyelidikinya. Namun Letnan Tae-suk merasa itu semua akan sia-sia saja, karena belum ada obat ataupun vaksin untuk virus itu. Ia juga tak mungkin membunuh para penghuni apartemen tanpa menunggu gejala dari masing-masing mereka. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Letnan Tae-suk adalah mengurung area apartemen itu dari dunia luar. Letnan Tae-suk mengatakan untungnya yang diperbolehkan memakai fasilitas gym di sana hanyalah para penghuni apartemen saja. Dan ia akan menutup area apartemen sampai mendapatkan sebuah tempat dan tenaga kerja yang cukup untuk menampung dan menangani semua orang yang ada di sana. Sebum menyuruh Letnan Tae-suk untuk memberitahu para penghuni apartemen terlebih dahulu agar mereka bisa mempersiapkan diri. Namun Letnan Tae-suk menjawab mereka tidak akan mempersiapkan diri. Memberitahu mereka hanya akan membuat mereka berusaha kabur dan malah akan menularkan virus itu keluar area apartemen. Letnan Tae-suk pun menyarankan agar Sebum untuk pergi dari sana. Namun Sebum merasa ini adalah salahnya. Seharusnya saat di pusat karantina waktu itu, ia segera menghubungi para wartawan dan pihak media untuk membongkar penelitian tersembunyi Letnan Tae-suk. Dan Letnan Tae-suk menjawab hal itu tak akan mengubah apapun. Sebum pun memilih untuk tetap tinggal di sana,
karena melarikan diri bukanlah gayanya. Sebung kemudian menelpon Yihun dan memberitahu Yihun untuk tidak pulang ke apartemennya. Saat ini ia terkurung di dalam dan tak bisa keluar lagi. Ia akan berusaha mempertahankan apartemen itu apapun yang terjadi. Ternyata Yihun juga masih berada di apartemen itu dan baru saja turun dari lift setelah menangkap Ju-hyung. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.